Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masuk pada bab yang ke-31. Qala Allah Ta'ala, qaulullahi ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu, melalui teman-teman setianya setan. Fala takhafu makhafuni, oleh karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika engkau adalah orang-orang yang beriman. Di bab ini ikhwah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menjelaskan kepada kita tentang takut, dan sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Ushulus Tsalatsah, di antara jenis ibadah adalah al-khauf. Di antara salah satu jenis ibadah adalah khauf, di mana kita sama-sama ketahui bahwa seorang manusia tidak boleh memalingkan apapun jenis ibadah kepada selain Allah, termasuk khauf. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan ayat ini. Beliau menyebutkan beberapa ayat terkait dengan masalah khauf ini. Kalau kita lihat, bab yang dicantumkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bab sebelumnya kan memang judulnya dari beliau, kalimatnya. Tapi untuk bab ini beliau mencantumkan kalimatnya yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Yang tentunya, yang sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti awliya'ah, yang menakut-nakuti kamu dengan awliya'nya, dengan kroni-kroninya. Ikhwah, ada yang disebut dengan iblis, ada yang disebut dengan setan, dan ada juga yang disebut dengan jin. Ya, terkadang ada yang belum bisa membedakan ini. Ya, belum bisa membedakan. Ikhwah, kalau jin itu kan makhluk Allah. Jin itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Sebagaimana manusia yang Allah ciptakan dari
tanah, ya, dan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Tapi ikhwah, itu asal muasalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dari api, bukan berarti jin itu bangsanya bangsa api. Sebagaimana manusia ketika Allah ciptakan dari tanah, bukan berarti ketika sudah jadi manusia dia masih sebangsa tanah. Demikian ikhwah. Sehingga ada yang pernah bertanya, apabila setan itu dimasukkan ke dalam api neraka, apakah dia akan merasakan siksaannya? Dia kan juga berasal dari api. Ya, api kan gak bisa menyiksa api. Maka sangat mudah menjawabnya ikhwah. Manusia terbuat dari tanah. Baik. Ambil batu bata, tokokkan kepalanya. Kira-kira terakit apa enggak? Demikian ikhwah. Kalau dia merasa sakit, berarti begitulah. Setan juga begitu. Demikian, bukan berarti ketika dia berasal dari tanah, lantas sebangsa dia jadi sebangsa tanah. Enggak, dia sudah jadi manusia. Tadinya dari tanah, berubah jadi Allah ciptakan manusia, ya ada dagingnya, jadi ada tulangnya, dan tidak sama lagi dengan tanah. Itulah ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Jin juga begitu, karena jin kan juga dimasukkan ke dalam neraka bagi jin-jin yang memang mereka itu durhaka kepada Allah. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi kalau kami mau, kata Allah. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami kasih semua hidayah. Semuanya kami kasih hidayah kalau kami mau. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah tetap ketetapanku, la amla'anna jahannam, aku akan penuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dari jin dan manusia. Ya, jin dan manusia. Berarti jin itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum juga dimasukkan ke dalam api neraka, ke dalam neraka jahannam, jika jin tersebut jin-jin yang durhaka. Itulah jin ikhwah. Itu jenis makhluk. Jin, manusia, malaikat, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, itu dia. Itu makhluk. Baik. Adapun iblis, setan, ya, adapun iblis itu adalah dia bangsanya dia adalah bangsa jin. Tapi memang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di manusianya Fir'aun lah gitu. Ya. Fir'aunnya lah, saking dahsyatnya kemungkaran yang dia lakukan. Ya, saking dahsyatnya kemungkaran yang dia lakukan. Fir'aunnya lah itu dia. Kalau di kalangan jin, iblisnya lah. Dan dia hanya satu. Dialah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan dia tinggal di surga bersama para malaikat. Sehingga ketika saking taatnya iblis ini ikhwah, dia Allah gabungkan seperti malaikat. Digabungkan seolah-olah dia kalangan malaikat, padahal dia kalangan jin. Karena kan Allah katakan kana minal jin, iblis itu dari kelompok jin. Tapi karena taatnya luar biasa, Allah gabungkan dia dengan malaikat. Itulah makanya ketika Allah katakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, maka semua malaikat illa iblis, kecuali iblis. Kita ketahui bahwasanya iblis bukan malaikat, malaikat bukan iblis. Malaikat tercipta dari cahaya, iblis tercipta dari api karena dia dari makhluk jin. Ya seharusnya
ketika Allah perintahkan malaikat, iblis nggak termasuk perintah, ya. Iblis nggak masuk perintah. Demikian ikhwah. Karena apa? Karena yang diperintah malaikat, sementara iblis bukan malaikat. Kan wa idz qulna lil malaikah. Kami katakan kepada malaikat. Kami katakan kepada malaikat. Kami perintahkan kepada malaikat. Berarti yang diperintahkan adalah malaikat. Yang mendapat perintah itu adalah malaikat. Adapun iblis seharusnya tidak dapat. Tidak termasuk dalam perintah karena dia bukan malaikat. Tapi ternyata dia termasuk, dan iblis pun tahu kalau dia termasuk dalam perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Seperti yang kita katakan tadi, karena iblis itu saking taatnya dia sudah dimasukkan dengan kategori malaikat. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya illa iblis, kecuali iblis aba wastakbar. Si iblis ini enggan dan takabur, fakana minal kafirin, dan dia termasuk yang kafir pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dia kafir. Ya, Allah katakan dia kafir. Padahal dia enggak termasuk perintah. Ketika Allah katakan dia kafir, berarti sebenarnya dia termasuk dalam perintah. Demikian ikhwah. Dan Allah tahu itu, dia termasuk dalam perintah. Dan sebenarnya iblis pun tahu bahwasanya dia termasuk perintah. Makanya ketika Allah mengatakan, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah mengatakan, iblis, apa yang membuatmu tidak sujud kepada Adam padahal aku perintahkan? Nah, itu iblis termasuk dalam perintah. Jadi Allah tahu, Allah maksudnya adalah malaikat suruh sujud termasuk iblis, dan iblis pun tahu kalau dia termasuk dalam perintah. Demikian ikhwah. Makanya Allah tanya lagi kepada si iblis ketika iblis enggak mau sujud kepada Adam, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Iblis, apa yang membuatmu tak mau sujud kepada Adam padahal aku yang suruh? Lantas iblis tidak mengatakan, loh, enggak tahu ya Allah, kan aku enggak termasuk malaikat. Enggak gitu jawabannya. Dia mengatakan, oh, ana khairum minhu, aku lebih baik pada si Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan si Adam engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Di sini iblis mengaku bahwasanya dia termasuk dalam perintah. Dia enggak katakan, oh, enggak tahu ya Allah, kan perintahnya malaikat. Enggak gitu dia jawabannya. Ya, jawabannya enggak begitu. Jawabannya bukan dikarenakan itu, dan dia tahu termasuk perintah, dan dia katakan enggak cocok. Karena aku lebih baik, lebih mulia ketimbang si Adam. Alasannya engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu iblis. Ya, itu iblis. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis. Ya. Apa kata Allah? Qala khruj minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Iblis, kamu enggak layak takabur di sini. Kamu enggak layak di surga ini sombong seperti itu, menganggap lebih hebat dibandingkan Adam. Kalau begitu, keluar dari surga. Fakhruj fa innaka minas saghirin, keluarlah, kamu termasuk yang dihinakan. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Keluarlah iblis dari surga, dan Nabi Adam dan Hawa tetap berada dalam surga. Dan Allah katakan, wa qulna ya gimana? Uskun anta wa zaujukal jannah. Apa awalnya? Wa qulna ya Adam uskun, ya. Wa qulna pakai waw. Wa qulna pakai wa. Wa idz qulna lil malaikah lain lagi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, itu kan awal-awal Baqarah. Dan ya, coba cari, jangan salah awalnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kami berkata, ya Adam, silahkan kamu dan istrimu tinggal di surga, ya,
Fakulu minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu makan apa saja yang ada di surga ini, silahkan, terserahmu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi jangan dekati satu pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, karena kamu akan menjadi orang yang zalim. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Awal dari permusuhan antara iblis dengan Nabi Adam. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku usia hingga hari kiamat. Qala innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk yang dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Jadi satu iblis ini ikhwah, satu jin ini, satu iblis ini, itu usianya panjang sampai hari kiamat. Tidak sama dengan jin-jin yang lain. Jin-jin yang lain mati. Ya. Jin-jin yang lain mati, tapi si iblis yang satu ini dia sampai hari kiamat. Itulah ikhwah rahimanallah, itu yang namanya jin. Itulah iblis dan jin. Ada yang disebut dengan setan. Setan ini ikhwah adalah semua tentara-tentara, pengikut-pengikut iblis, baik dari kalangan jin dan manusia. Itu ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi itu ada musuh setan-setan, baik dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Jadi setan itu dia bukan makhluk, tapi dia itu sifat. Sifat. Setiap yang bersifat seperti iblis, maka setanlah dia. Kalau ada manusia sifat seperti iblis, maka setanlah dia. Apa itu sifat iblis? Yaitu yuhibbu apa namanya? Yakrahu ma yuhibbullah. Dia membenci setiap apa yang dicintai oleh Allah. Wa yuhibbu ma yakrahullah. Dan dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Dia membenci apa yang dicintai oleh Allah, dan dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya antara dia dan Allah bertolak belakang. Itu ikhwah. Maka masing-masing orang tergantung dengan sejauh mana kebenciannya dia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Segitulah kadar setannya. Sebegitulah kadar setannya. Demikian ikhwah. Ada yang memang walaupun dia enggak membenci, tapi dia suka, gitu dia suka dengan maksiat. Segitulah setannya. Demikian ikhwah. Semakin besar kadar maksiatnya kepada Allah, semakin teballah kadar setannya pada dirinya, di manusia itu. Semakin kuat pengaruh jahatnya, bukan hanya pada dirinya, tapi malah juga kepada orang lain pengaruh jahatnya, maka semakin setanlah dia. Itu dia. Semakin setanlah dia, semakin kuat kekuatan setannya. Makanya manusia itu ada yang setan dan ada yang setan, ada yang tidak setan. Jin juga begitu, ada yang setan, ada yang tidak setan. Yang tidak setan ini bagaimana? Mereka yang taat. Manusia yang taat, maka dia tidak setan. Jin yang taat, maka dia tidak setan. Jin yang mengikuti setan, mengikuti iblis, maka setanlah dia. Itu ikhwah. Yang menghalang-halangi orang untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan iblis ikhwah, dia katakan, Rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, kan Engkau telah jadikan aku makhlukmu yang sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di tengah jalanmu yang lurus. Aku akan duduk di tengah jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan ganggu orang-orang yang berada di jalan yang lurus ini dari depan, dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan lihat tak banyak mereka yang bersyukur. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi iblis dan setan-setan ini, iblis ini dan setan-setan ini tidak akan membiarkan manusia-manusia berada di jalan yang lurus. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya dalam ayat ini, innama dzalikumus syaitan. Yang demikian itu adalah syaitan, ikhwah. Apakah iblis setan? Apakah iblis setan? Gimana? Iblis termasuk dia gembongnya setan.
Dia pemimpinnya setan. Demikian. Makanya kalau dalam Al-Quran kadang dikatakan iblis, kadang dikatakan setan. Ya kan, seperti Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ketika semua urusan manusia sudah selesai, yang ke surga-surga, yang ke neraka-neraka, setan pun berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa fa akhlaftukum. Allah telah memberikan kalian janji yang benar dan aku pun memberi kalian janji, tapi aku ingkari janji kalian. Wa makana li 'alaikum sultan illa an da'autukum. Aku tak pernah memaksa-maksa kalian, aku hanya merayu kalian. Ini kira-kira bahasanya kan berkata setan kan? Siapa kira-kira ini? Iblis. Nah, itu dia. Ini iblis. Makanya jangan bingung dibaca ini kadang-kadang setan, kadang-kadang iblis, mending setan mending iblis gitu. Itu aja. Karena sifat itu adalah sifat itu setan. Makhluknya bisa jin dan bisa manusia, demikian. Setannya manusia siapa ikhwah? Contohnya Firaun yang berani mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Kan sombong ikhwah. Ya. Padahal dia sudah mengakui akan kebenarannya Nabi Musa. Wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum dzulma wa ulwa. Mereka si Firaun ini dan kroni-kroninya wajahadu biha. Mereka itu mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Wastaqanatha anfusuhum. Mereka yakin dalam hati. Terus kenapa mereka enggak mau menerima? Zulman wa ulwa, karena kezaliman dan karena kesombongan. Makanya kesombongan itu tidak bisa masuk ke neraka, tidak bisa masuk surga. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rajulun yuhibbu ayyakulu ni'alu ayyakuna lahu ni'alu hasanan wa thiyabu hasanan." Loh, terus bagaimana kalau ada seorang yang suka kalau sendalnya bagus, pakaiannya bagus? Kata Rasulullah, bukan itu sombong. Sombong bukan itu. Yang dikatakan sombong adalah al-kibru ghamtun nas wa batrul haq. Yang dikatakan kiber, yang dikatakan sombong yaitu merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Kalau orang sudah merendahkan seseorang, maka dia nggak akan terima lagi kebenaran dari orang itu. Nggak akan terima lagi. Demikian ikhwah. Iblis nggak akan terima lagi kebenaran. Kenapa? Dia telah menganggap remeh manusia. Dia telah menganggap remeh Nabi Adam alaihissalam, bapanda kita. Demikian ikhwah. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Makanya setan ini akan berusaha menakut-nakuti manusia-manusia yang soleh. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu. Yang demikian itu syaitan yang menakut-nakuti auliya'ah melalui sekutu-sekutunya. Demikian ikhwah. Makanya nanti ada orang yang misalnya takut untuk melaksanakan sunnah. Kenapa? Karena nanti ada yang mencaci maki. Ya tentu yang pertama setan nakut-nakuti. Nanti kau dibilang Wahabi. Nanti dibilang intoleransi. Nanti kau dituduh teroris yang bersembunyi di Semen Cirim. Nanti begini gitu. Banyak yang ditakut-takuti. Itu belum apa-apa ya, masih bisikan-bisikan. Nanti ngaji-ngaji Abu Bakar teroris. Sempat ikhwah dituduh di sini teroris. Kan datang ke rumah Polda. Kenapa? Karena kawan-kawan buat panahan di belakang. Di belakang ini, buat panahan sampai ke sana, sampai ke Polda beritanya. Nah, itu ketuanya. Nah, itu ketuanya. Sampai di Polda beritanya mereka belajar tiarap, belajar perang, belajar berkuda. Sampai sana gitu beritanya ikhwah. Belajar berkuda. Tengok kuda siapa? Tanah juga numpang begitu ikhwah. Alhamdulillah di situ ada ikhwan kita yang sudah ngaji di Polda. Mana ada, saya juga ngaji di Abu Bakar gitu-gitu ikhwah. Tapi begitulah ikhwah. Artinya ditakut-takuti. Makanya kalau orang-orang yang dia sudah tahu sunnah, dia pergi ke suatu tempat di situ nggak ngerti sunnah, mereka takut-takuti. Jangan.
Kalau orang ada yasin, yasinan lah. Nanti kau dibilang begini begitu, ditakut-takuti, tapi masih dibisik-bisikkan. Nah, yang takut ya sudah, akhirnya dia tidak lakukan. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ada yang supaya nggak ketahuan, ikut juga sih gabung-gabung tapi di luar aja. Pas doa nggak begini tapi taruhkan di atas paha. Dia sih niatnya nggak doa tapi orang lihat macamnya doa gitu tapi dia nah gitu biar nggak ketahuan. Demikian ikhwah, takut-takuti. Itu masih dibisik-bisikkan. Demikian ikhwah. Mungkin antum yang antum tahu keluarga antum belum mengerti sunnah, kemudian harus berkumpul dengan keluarga di sebuah acara, di sebuah arisan. Demikian. Itu kan masuk dia bisikan-bisikan. Masih bisikannya, belum ada reaksi dari manusianya. Nanti ke sana, kamu dibilang begini, begitu, begini, begitu, begini. Akhirnya takut. Demikian. Cukur tuh jenggot, potong. Kenapa? Teroris itu. Demikian. Nanti dikira keluargamu gini. Akhirnya takut, potong. Padahal belum apa-apa. Belum ada yang berkomentar. Demikian ikhwah. Ya, ada yang mana bisa, ini kan wajib. Kesepakatan ulama 4. Ikhwah. Ulama yang 4 mazhab. Dah. Sampailah mungkin dengan keluarga kumpul-kumpul, ini jenggot apa pula ini, gitu kan. Ada yang agak lebat sedikit, macam orang tua kami tengok, berjenggot tebal-tebal begini, begitu ikhwah. Kan orang sensi dengan jenggot. Seperti saya bilang, daguku, tumbuh daguku, bukan di dagumu. Kok kawin sewot gitu kira-kira, begitu kan. Tapi kan kita nggak tahan dengan komentar. Yang nggak tahan dengan komentar, besok-besoknya bersih dia. Ya dibersihkan supaya lebih lebih bersih lah. Memang orang pakai jenggot tuh kotor semua. Demikian kan tidak. Gagah pun orang berjenggot ini. Dan kesannya juga orang jenggot itu kan kesan baik. Orang baik, ikhwah. Kan pernah saya berikan contoh. Kalau seandainya antum pergi ke masjid, imamnya nggak ada, yang lain tak berjenggot, antum sendiri yang berjenggot, siapa yang disuruh jadi imam? Yang berjenggot, tandanya kan yang berjenggot itu tanda orang, ciri-ciri orang baik. Kenapa antum takut? Awas nanti kalau tengok yang cukur-cukur jenggot ya. Ada demikian ikhwah, yang nggak usah takut. Tapi itulah ditakut-takutin. Takut-takuti. Masih ada yang masih bisi-bisi, ada yang masih bisi-bisi, selesai. Ada yang bisi-bisi, enggak juga kan? Akhirnya apa? Memang diperintahkannya. Yang pro-pro setan-setan ini diperintahkannya. Coba diusili segitu, usil betul itu ikhwah. Itulah auliya'ahu. Itu yang disebut dengan auliya'ahu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu masih suaminya, belum lagi istrinya kan? Istrinya yang jilbab syar'i yang panjang, ya dibilang ninja sawit lah, kemah jalan lah, yang Casper lah. Casper tahu? Itu kartun yang hantu Casper itu. Demikian, tapi itu versi putihnya, ini versi hitamnya. Yang begitu ikhwah. Jadi ya begitulah yang makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang itu bisa ditakut-takuti. Ya, dia takut-takuti. Kalau dulu kalau ikhwan kita masih 1-2, nanti gak gabung-gabung wirid, nanti kalau mati gak akan diselenggarakan. Gitu kan dulu kan begitu memang ancamannya, gak diselenggarakan, biarkan dia mati gitu aja. Sekarang kan sudah ada yang menyelenggarakan. Dulu kan ancamannya begitu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Oh iya juga ya, nanti siapa kalau bapakku meninggal siapa yang ngurus? Ya udahlah, gitu. Gabung-gabung dengan alasan silaturahmi. Itulah ikhwah. Begitulah, itu namanya ditakut-takuti. Ya, ditakut-takuti. Makanya Allah katakan fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada mereka. Jangan takut. Ya, jangan takut. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika engkau memang benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Jangan takut. Kalau seandainya kita tahu itu adalah sunnah, ya sudah jalankan saja.
Jalankan sunnah itu dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Jangan juga kita menjadi seorang yang gak ramah dengan lingkungan, gak ramah dengan penduduk setempat. Demikian jangan juga seperti itu. Disalam, assalamualaikum pak. Kenapa? Ahlul bid'ah mereka, nggak usah dijawab salamnya. Itu kan ikhwah berbahaya seperti ini. Kita mau menghidupkan sunnah tengah masyarakat, ya, tengah masyarakat dengan sikap-sikap kita akhirnya jauh jadi masyarakat dari kita. Itu ikhwah. Sebenarnya masyarakat itu yang penting kan nggak diganggu aja. Apalagi kalau masyarakat Jawa, setahu saya nggak gitu usil-usil mereka. Kalaupun ada yang diusil daerah kita, ikhwah, itu 1-2-nya nggak banyak. Dari dulu, ikhwan coba tanya, nggak ada masyarakat enggak. 1-2, yang satu meninggal, tinggal 1, gitu lah kira-kira. Nggak banyak. Yang tua-tua juga biasa-biasa aja, nggak ada apa itu. 1-2 aja ikhwah. Itulah ikhwah rahimanallah, itulah dia. Ya, tapi itu dia provokatornya itu dia. Nggak banyak provokator. Umumnya kan kalau kita Indonesia ini kan nggak gitu usul-usul kali kan dengan orang. Ya kan, yang penting dia pergi kerja, pulang udah selesai. Yang penting nggak buat gaduh kan gitu sebenarnya. Maupun apapun keyakinan dia, yang penting nggak buat gaduh. Selesai ceritanya. Demikian ikhwah. Tapi begitulah ya. Terkadang ketika kita ingin menegakkan yang benar, ada bisikan-bisikan pertama, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, begitu, ditakut-takuti. Ditambah lagi dengan orang-orang yang memang menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti. Akhirnya takutlah dia untuk menampakkan yang benar itu. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dakwah salafiyah itu dia akan tersebar gimana ikhwah? Dengan cara antum berbaur. Tinggal di sana satu, sana satu, sana satu. Tidak ada kompleks salafi itu nggak ada. Ya, nggak ada kompleks salafi. Ada seorang ibu yang pernah mengatakan, Ustaz kita buatlah, kita buat perumahan salafi. Keren ya, perumahan salafi. Aduh bu, janganlah bu. Sebab apa? Sebab kalau kita buat perumahan salafi, masalahnya lain. Bukan masalah akidah lagi. Nggak ada, kamu bid'ah ya dengan tetangga. Nggak ada itu lagi. Masalahnya apa? Masalah perasaan. Nanti yang di sini ngirim ke sana, ini nggak dikirim, kok sana aja dikirim, ini nggak dikirim, gitu-gitulah ikhwah. Kalau sudah di satu komplek, jadi masalah dekadensi akhlak, su'zon, begitu jadinya. Ya, jadi nggak usah damping-dampingan lah, nggak usah damping-dampingan. Kita masing-masing pencar di mana-mana. Tapi jangan di pinggir sungai lah, kasihan banjir nanti kalau situ. Agak jauh-jauh sih dari sungai. Demikian ikhwah. Itulah ikhwah, itu yang penting. Ya, jadi ya masyarakat juga biasa-biasa aja ya kan. Antum ada yang sampai sekarang tetangga antum takut begitu antum lewat, ada yang takut sampai sekarang. Kan nggak ada orang baik-baiknya kita kan, iya kan? Woi, nggak pernah. Antum pernah gigit tetangga? Antum pernah ngancam-ngancam tetangga? Lewat pak, tembok pak, ada? Kan nggak ada ikhwah. Itulah dia. Tapi dibayangkan di luar sana sesuatu yang mengerikan. Ya, yang mengerikan. Itulah ikhwah. Dzalikumus syaitan yukhawifu awliya. Yang demikian itulah syaitan yang menakut-nakutimu dengan awliya, dengan tentara-tentaranya, fala takhafu, maka jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takut hanya kepadaku in kuntum mukminin. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada beberapa jenis bentuk takut ya. Pertama di sini disebutkan oleh Dr. Firanda. Pertama, khauful masyru', takut yang disyariatkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan definisi yang Masya Allah, luar biasa. Apa katanya? Mudah sekali. Haddul khauf ma hajazaka an ma'asillah. Batasan takut adalah takut yang dapat membuatmu, takut yang dapat menghalangimu dari buat maksiat. Itu aja. Yang dikatakan takut yang masyru', yaitu takut yang membuatmu terhalang dari buat maksiat. Fama zada ala dzalika fahuwa ghairu muhtaju ilaih. Lebihnya enggak perlu. Takut selebihnya enggak perlu. Itu kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Pokoknya takut yang syar'i itu bagaimana? Takut di mana dengan takut ini kamu terhalang dari buat maksiat. Tok. Titik, udah itu aja. Adapun takut-takut yang lain itu nggak dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Demikian ikhwah.
Ya. Tentunya ditambah dengan takut inilah ikhwah, takut yang tabi'i, nanti ada takut mubah namanya. Takut mubah. Seperti kalau kita lihat ular, ketemu dengan harimau. Demikian ikhwah. Ya kita takut. Jangan ingat ayat ini, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada makhluk, takutlah hanya kepadaku. Antum lewat, singa menghadap. Hanya takut kepada Allah. Bismillah tawakkaltu Allah. Ya habislah antum. Ya, itu takut yang salah. Takut yang salah. Justru takut yang mubah itu dapat menghindari kita dari mara bahaya. Antum seorang postur tubuh yang kecil, kurus, kemudian berhadapan dengan seorang yang tinggi besar. Tinggi besar. Kan kita ikhwah kalau kita ingin melawan seseorang, kita anggap musuh lah. Ya. Ketika kita mau melawan dia, kan kita ada scan gitu kan, ada scan. Sit, nggak bisa ini, nggak tolap ini, pergi kan? Gitu. Kan gitu ya. Itu kita scan kita kan, itu kita. Artinya kita scan dia, titit, nggak bisa ini. Saya bukan takut, tapi karena saya sibuk. Lain kali aja. Itu trik orang pintar tuh biasanya. Padahal dia takut sebenarnya. Karena memang tak mampu untuk melawannya. Tapi kalau hasil scan-nya ini 50-50 ini, bisa jalan, ikhwah. Demikian. Itu bagi yang scan-nya itu masih waras. Ada scan-nya enggak waras. Error scan-nya. Itu bisa orang mabuk. Makanya orang mabuk sudah kecil kreak kan tampun kan. Jalan kecil, ada dulu di Kampung Lalang, kecil orangnya. Tendang sedikit masuk sungai dia. Tapi jangan. Ada yang cop. Kenapa? Lagi mabuk. Scan-nya enggak waras, sedang error. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Pernah di Sukarame itu datang ke Kedih, preman. Ngompas. Dipukuli bapakku. Dipukuli bapak jajan masuk paret. Kemudian dia kenapa berani? Padahal dia kecil. Demikian. Seharusnya kan kalau kita kecil, kita nggak berani buat aneh-aneh kan. Tapi karena dia scan-nya sudah error, makanya dia nekat. Itu ikhwah. Makanya ada syariat kita itu melarang. Syariat kita itu melarang jangan mabuk, rusak scan-nya. Error dia. Gak bisa lagi dia menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kalau istilah orang-orang orang kampung mana begitu, kalau dia lagi punya duit tidurnya di paret, kalau dia nggak punya duit tidurnya di kasur, gitu kan? Karena memang sudah nggak waras. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dan ada juga jenisnya kita ini tak boleh takut dengan orang-orang kafir, orang-orang maksiat. Tapi untuk menghilangkan rasa takutnya bagaimana? Pakai jimat. Nah itu dia, untuk menghilangkan takut. Demikian ikhwah. Makanya kan ada orang-orang untuk menghilangkan takut dia ada minum khamar. Kalau ini sugesti dengan jimat. Itu tidak dibolehkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi takut yang disyariatkan adalah takut yang bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat. Selebihnya enggak dibutuhkan selain takut yang mubah tadi. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Abu Ali Ar-Ruzbari mengatakan al-khaufu wa raja kajanahai at-ta'iri. Bahwasanya antara takut dan harap itu tuh seperti dua sayap nyamuk, dua sayap burung. Idza stawa istawa tairu. Apabila dia seimbang maka seimbanglah terbangnya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apa yang bisa apa saja yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama di sini mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seperti Allah itu innallaha syadidul iqab. Misalnya Allah itu sangat dahsyat hukumannya. Innallaha qawi. Allah itu maha kuat. Kemudian innallaha alim. Sami' alim, maha mengetahui.
Allah itu basir, maha melihat. Apalagi Allah itu sami', maha mendengar. Yang ini kan ikhwah, ketika kita melakukan satu hal yang durhaka kepada Allah, kita yakini. Ibu-ibu, anaknya tolong ditertibkan. Jangan ganggu ibu yang lain. Baik. Jadi ketika kita mengetahui dan meyakini Allah itu maha melihat, maha mengetahui, ini saja ikhwah sudah cukup membuat kita untuk takut. Ditambah dengan Allah itu akan mengazab orang-orang yang durhaka. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kita Allah itu tahu, ini kalau saya lakukan ini, Allah tahu sebenarnya. Demikian ikhwah. Ya, Allah tahu sebenarnya. Tapi terkadang kan kita langgar. Itulah yang kita katakan tadi bahwasanya sejauh mana setannya. Semakin kuat kadar setannya, walaupun dia punya ilmu, tapi bisa saja itu menjadi terabaikan. Demikian ikhwah. Tapi dia sudah punya modal tentang ilmu itu. Itu merupakan dasar dia untuk bisa lebih baik dibandingkan orang yang tidak tahu sama sekali. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Makanya dia bisa naik bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dia akan bertambah dengan mentaati Allah dan dia akan berkurang dengan mentaati syaitan. Kuat dia keimanannya, maka dia akan bisa menjauhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena dia tahu Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itulah makanya Allah mengatakan orang yang alim itu seperti mana? Yang alim itu yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, Fatir 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang alim. Ya, hamba-hamba yang alim. Kalau ada yang orang yang tahu tapi dia enggak takut kepada Allah, berarti dia belum alim. Itu ikhwah, ya. Kita lihat dia banyak nih pengetahuannya. Kalau dia ngomong Masya Allah, bos, Quran hadis. Tapi kita lihat seperti orang enggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bukan orang alim. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini yang dikatakan orang alim adalah bukan orang yang sekedar mengetahui, tapi orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Itulah baru dikatakan orang alim. Kalau dia mengetahui tapi belum diamalkan, maka dia masih dikatakan jahil, kata Fudail bin Iyad. Ya, kata Fudail bin Iyad. Karena kriteria ulama itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin alimlah dia. Ya. Semakin alimlah dia. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Rasulullah pernah mengatakan, wallahi inni la a'lamukum billah azza wa jalla. Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu terhadap Allah ketimbang kalian, wa akhsyakum lahu, dan orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian semua. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim mengatakan, khaufullahi wa khasyatu iqabih, takut kepada Allah dan hukumannya, hadza innama yathbutu bitasdiqihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Ini bisa diraih dengan cara mencapai dan mengimani janji-janji dan ancaman-ancaman Allah. Wal imanu bihi wa kitabihi wa rusulihi. Beriman dengan Allah, mengimani kitab-kitab dan mengimani para rasul. Wa hadza sababu yaqwa bil ilmi, sebab ini bisa dikuatkan dengan ilmu, wal yakin, dan yakin, wa yad'afu bi dha'fihima, dan dia akan melemah dengan melemahnya ilmu dan yakin itu. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu memupuk takut kepada Allah dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sepertinya nampaknya sudah mulai ngantuk-ngantuk, ya udahlah. Ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi poin yang berikutnya yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Silakan antum yang mau bertanya langsung boleh. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Pak. Silakan Bang Mir.
Ya. 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 Itu juga banyak dibahas oleh para mufassirin. Nabi Adam kan masih di surga. Iblis kan di luar. Terus gimana caranya? Kalau dilihat, kalau dari versinya Injil, iblis itu berubah menjadi ular dan masuk ke surga. Itu versinya Injil. Ya. Tapi masa sih malaikat bisa nggak tahu gitu? Bisa nggak tahu iblis berubah jadi ular gitu kan? Jadi ini nggak bisa nggak bisa diterima, ya. Karena itu artinya penjagaan surga nggak kuat, nggak ketat jadinya kan. Sementara pintu surga itu kan dijaga, nggak sembarangan orang yang masuk ke dalam surga. Yang kedua, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, iblis bisa menggoda dari luar. Bisa menggoda dari luar. Ikhwah, ada sebuah hadis di mana orang yang terakhir keluar dari neraka, kemudian oleh Allah munculkan sebatang pohon yang di situ ada airnya dan sangat rimbun. Ketika itu orang yang baru selamat dari neraka ini mengatakan, ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu biar aku bisa berteduh dan biar aku bisa minum airnya. Karena ikhwah, di neraka semua kenikmatan yang ada di dunia itu jadi siksaan. Seperti angin, kita kan enak kalau kena angin, ya, angin sepoi-sepoi. Di neraka anginnya panas. Kita kan senang berteduh, ya, di manapun, apakah di bawah pohon, di kanopi orang. Yang nggak enak teduhnya kalau di halte. Itu aja sih, karena kan aromanya itu yang kurang enak di situ. Demikian ikhwah. Tempat teduh kan kita cari. Di neraka teduhnya gimana? Teduhnya juga panas. Awannya awan yang panas. Kita ketika panas supaya gimana? Supaya nggak gerah, mandi. Berarti air kan? Jadi bisa sejuk walaupun nggak ada air dingin, tapi dengan mandi kita bisa segar. Di neraka ada air, tapi airnya air panas. Jadi semua kenikmatan yang di dunia itu berupa angin, teduhan, air, itu semua berubah menjadi azab. Makanya ketika dia keluar dari neraka, dia lihat ada satu pohon. Ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu. Karena itu pertama kali dia dapat teduhan. Biar aku bisa berteduh di bawahnya dan bisa minum airnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, betul ya, kamu mau? Nanti kamu minta lagi yang lain. Enggak ya Allah, saya enggak akan minta lagi selain itu. Itu saja yang saya minta. Betul ya? Betul. Akhirnya berteduhlah di situ, sudah minum dia. Allah tumbuhkan pohon yang lebih rindang lagi daripada yang pertama. Dia tengok, wah itu lebih rindang. Doa lagi, ya Allah, saya minta ke sono ya Allah. Tadi katanya nggak mau minta lagi. Iya ya Allah, kali ini aja gitu kan. Itu manusia sampai akhirat kayak gitu ya. Misalnya kalau ada seorang suami yang selingkuh, ketahuan, minta maaf kan? Minta maaf, terakhir lah dik, maaf lah dik, terakhir dik. Terakhir untuk tahun 2024. Demikian. Ternyata sifat itu sampai ke akhirat, ternyata memang itu sifatnya. Jadi ikhwah, ya Allah, kali ini aja, sekali ini aja. Betul ya, nggak minta lagi ya. Iya ya Allah, nggak minta lagi. Diizinkan Allah ke pohon yang kedua. Santailah dari situ, berteduh, minum airnya. Allah tumbuhkan pohon yang ketiga yang lebih rindang, lebih dingin airnya, tapi sudah dekat pintu surga. Demikian. Tengoknya, ya Allah, itu terakhir aja di terakhir. Gitu kan. Gimana ya kamu ini anak Adam? Katanya yang terakhir nggak minta-minta lagi. Ini terakhir ya Allah, kali ini aja. Dah diizinkan Allah pergi ke sana. Dah berada di atas pohon. Dia dengar suara-suara orang-orang di surga. Namanya juga dekat pintu surga. Tengoknya lagi berteduh kan. Ada bidadarinya, ada orang di surga. Dia terakhir masuk surga. Terakhir. Kemudian tengoknya, ya Allah, masuk surga gitu. Minta dimasukkan ke surga. Artinya kan di dalam hadis disebutkan dia mendengar suara-suara penduduk surga. Dia mendengar suara-suara penduduk surga. Artinya dari luar surga itu bisa terdengar suara-suara penduduk surga. Jadi bisa saja iblis itu dari luar bisa dengar. Dam, kau dilarang ngapain? Pohon itu kan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Dam,
Bahasa kita lah kan dam. Dam, maukah engkau aku tunjukkan satu pohon yang kekal? Artinya kalau kamu makan kamu kekal, kamu gak akan keluar dari surga. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah punah. Yang namanya manusia kan senang dengan kekekalan, ikhwah. Antum senang nggak meninggal? Gimana? Dikasih usia, mau antum dikasih usia 1000 tahun? Mau kan? Tuh mau dia. Tapi istri cuma satu. Kan mau. Kenapa orang udah 100 tahun? Kemarin 2 hari yang lalu saya dengar nenek berusia meninggal 104 tahun. Pagi-pagi saya dengar. Jadi kan biasa kan kalau di sini kalau udah assalamualaikum, berarti kan biasanya kedua innalillahi wa inna ilaihi raji'un biasanya. Saya dengar ada seorang nenek di sini di Jalan Pahala di mana? Tutup usia 104 tahun. Tutup usia 104 tahun. Jadi ikhwah, kenapa manusia kalau dia sudah tua dia malah lebih senang mati, mau meninggal? Dikarenakan apa? Dikarenakan memang tubuhnya sudah sakit-sakitan. Badan kita ini ikhwah nggak sanggup menahan kekal. Perbawaannya mau masuk bumi aja udah. Karena sudah nggak sanggup. Demikian. Yang masih kepingin awet itu kan karena dia masih sehat-sehat. Tapi apa ada orang sudah 100 tahun, sudah 200 tahun dia sehat-sehat terus? Kalau zaman Nabi Nuh iya. Karena usia waktu itu kan panjang-panjang. Nabi Nuh berapa usianya? 950 tahun. Demikian ikhwah. Jadi antum mau usia 1000 tahun? Hah? Maksudnya kalau sehat-sehat ya, sehat-sehat berarti itu udah bertemu dengan cacat, cici, cucut kan? Demikian ikhwah. Demikian Nabi Adam tertarik tapi dia belum percaya. Kemudian apa kata si iblis? Faqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah Adam, aku itu nggak ada niat apa-apa. Aku itu hanya ngasih nasihat. Mendengar dia bersumpah dengan nama Allah, Adam jadi percaya. Makanya para penipu-penipu itu kan kadang-kadang sering nggak peduli dia dengan nama Allah apa nggak nama Allah. Yang penting tipuannya bisa gol. Demikian ikhwah. Iblis, betul-betul iblis memang. Demikian ikhwah. Sumpah ya, tidak menyalahgunakan jabatan. Wallahi. Wah gitu kan. Yang penting dapat jabatan. Demikian ikhwah. Jadi akhirnya tergodalah syaitan. Jadi tergodalah iblis. Jadi bisa jadi si iblisnya di luar, tapi Adamnya dari dalam. Jadi kira-kira berada di mana nih Adamnya? Di tengah-tengah surga? Hah? Kira-kira? Ya kira lebih kurang di pinggir-pinggir surga lah, lebih kurang begitulah. Atau apa mereka punya suara yang cukup jauh? Dam, mau tahu enggak? Tahu apa? Tahu apa iblis? Gitu kan. Kan mereka sudah kenal kan, sudah kenal. Demikian ikhwah. Itulah dia Allahu a'lam bishawab. Jadi ada pendapat mengatakan ya iblis menggodanya dari luar, tidak bisa masuk. Demikian. Bang Amir enggak usah pikirkan itu, yang penting kita gimana masuk surga aja ya. Ada lagi silakan. Sombong memiliki harta atau sombong dengan memiliki anak yang pintar, cerdas atau semisalnya, apakah sifat ini termasuk sombong yang membuat manusia tidak masuk surga? Ikhwah, kalau sombong punya anak pintar itu gimana misalnya? Hah? Loh, bangga kan biasa ikhwah. Nah itu dia nggak boleh. Bangga dengan anak kan boleh. Apa ayatnya? Ada di buku Tarbiyatul Abna, Fikut Tarbiyatul Abna, di situ ada orang tua tuh boleh bangga dengan anaknya. Alhamdulillah anak saya pintar, dia hafal Quran, boleh ikhwah. Tapi ingat yang nggak boleh merendahkan anak lain. Dia ngomongin kawannya kan, alhamdulillah anak saya hari ini sudah hafal Quran, mutkin. Anak antum enggak kan, juz amma belum kelar kan, udah 30 tahun enggak kelar kan. Orang bodoh kali dia. Nah, itu baru enggak boleh ikhwah. Itu ketika dia merendahkan itu yang enggak boleh. Adapun nikmat kan boleh ikhwah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah
kamu ceritakan. Bahkan salah satu cara kita mensyukuri nikmat, kita ceritakan. Tapi ingat, kita ceritakan bukan dalam rangka pamer ya. Bukan dalam rangka pamer. Kalau antum menceritakan ke orang lain dalam rangka menunjukkan rasa syukur pada Allah, bukan pamer, silahkan. Tapi kalau ada unsur pamernya, biar tahu dia dulu awak punya mobil baru. Kadang-kadang kan kita pura-pura tawadu, ikhwah. Antum punya mobil baru ya? Enggak. Mobil apalah, mobil paling 1 miliarnya. Allahu Akbar. Itu tawadu pura-pura itu. Demikian. Enggak mahal. Enggak, antum lah Masya Allah mobilnya 25 juta, awak apalah, awak mobilnya cuma 3 miliar. Itu kan ngejek namanya. Jadi, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tawadu itu kan jelas yang mana. Ya kan? Jadi, antum menceritakan, alhamdulillah anak saya udah hafal, tapi belum mungkin. Ya saya belum, masih sekian juz. Demikian. Boleh itu menunjukkan menceritakan rasa syukur supaya kawan pun, ayo antum juga bisa, ayo. Gitu ikhwah. Tapi tidak dalam rangka merendahkan. Ya, tidak dalam rangka merendahkan. Kalau sudah merendahkan, barulah yang namanya itu sombong. Baru namanya sombong. Al-kibru ghamtun nas wa baturul haq. Yang dikatakan sombong adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Benarkah sikap seseorang yang sholat berjamaah ke masjid tapi orang tersebut sedang sakit menular seperti flu dan lain? Apakah hal ini dibenarkan Ustadz? Khawatir menular dengan yang lain. Ikhwah, kalau antum punya sakit dan sakit antum itu riskan menular, ya, riskan menular dan dapat membuat orang di samping antum juga merasa riskan. Misalnya batuk terus, antum batuk terus, nggak pakai masker nih, ya kan orang ini mengganggu orang, ikhwah. Kalau sekedar dia pakai masker, orang masih tahan. Tapi kalau buka masker, atau dia sering-sering bersin, aceh, demikian, itu kan mengganggu orang. Orang mungkin suaranya nggak begitu, tapi kalau sudah dropletnya itu ikhwah, di sini, itu kan ikhwah mengganggu, nggak boleh. Jadi kita yang tahu yang mana ini kita, jenis yang mana. Demikian ikhwah. Jadi kalau memang itu kita rasa akan mengganggu orang lain, jangan ke masjid. Demikian, ya. Kalaupun untuk ke masjid, buatlah maskernya atas 3-4 lapis. Jadi yang kalau dibuka tuh, gitu kan. Kalau dibuka ditutup 4 lapis, nah kita ada teredam dia. Silahkan. Demikian, ya. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sedangkan bau saja yang tidak menularkan penyakit itu kita dilarang ke masjid. Man akala basalan au thauman au karrathan fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang makan bawang mentah, bawang putih dan bawang merah mentah dan daun kucai, kalau orang Pakistan bilang daun gandana, dia seperti daun yang dimakan mentah biasanya dengan roti, itu daun seperti daun bawang. Dikucel-kucel gitu kan, digulung-gulung, makan gitu aja pakai roti. Fala yaqrabanna masajidana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan masjid kami. Kenapa demikian? Innal malaikata yata'adza bima yata'adza bihin nas. Sungguhnya malaikat itu akan terganggu dengan bau-bau yang mengganggu orang lain. Jadi kalau dia mengganggu bau, kalau makan bawang ini Bu, Pak Ustaz, ikhwas sekalian, bawang merah dengan bawang putih itu kalau makan mentah, memang bau dia. Dia kan menyengat baunya. Beda dengan kalau kita baru makan durian. Sama-sama bau, tapi ini bau durian tuh agak soft dia, ikhwah. Soft, montong ini, montong ini. Demikian. Tapi kan kalau bawang itu kan memang menyengat, ya kan menyengat. Beda halnya kalau antum makan bawangnya sudah digoreng, itu aromanya aroma sate padang sudah. Demikian, nggak terganggu orang. Makanya Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan amituhu bitabkhi, matikan atau hilangkan baunya dengan dimasak. Itu masih bau bawang.
yang dia itu tidak menularkan penyakit. Ini gimana kalau penyakit? Ya, maka tidak dibolehkan. Di rumah saja. Demikian ikhwah. Tapi kan Ustaz ini bukan COVID. Bukan COVID tapi trauma COVID itu masih ada loh. Trauma COVID masih ada. Demikian ikhwah. Ada seorang ikhwan waktu COVID itu, dia cerita, saya Ustaz masjid aja saya katanya. Waktu diadakan beberapa bulan kan penutupan masjid. Kami buat aja ke masjid. Demikian. Hingga suatu hari Ustaz ada orang, mereka tak rapat tuh, tak rapat. Kita sempat jarang-jarang kemarin, enggak ya? Tak rapat kan? Dan kami enggak ada pakai masker katanya. Hingga suatu hari datang orang di sebelah saya, bersin-bersin terus katanya. Sejak itu mulai saya khawatir. Sejak itu saya mulai khawatir. Bersin-bersin terus di samping saya. Demikian ikhwah. Ya jadi kekhawatiran tetap ada. Trauma itu tetap ada. Makanya kalau yang kira-kira mengganggu, apa saja yang mengganggu, apalagi penyakit, maka janganlah ke masjid ikhwah. Ya, jangan ke masjid. Termasuk juga kalau antum merasa bau badan, mandilah dulu. Ya. Tapi masalahnya begitu ikhwah. Orang yang punya bau badan tuh dia nggak merasa badannya bau, itu dia masalahnya. Iya kan? Nggak merasa dia. Dia maksudnya rasanya wangi-wangi aja, wangi malaikat subuh katanya gitu kan. Itu dia. Makanya kalau antum kalau punya istri tanya, "Dek, bau, Dek?" Kalau kata istri antum, tapi jangan gigi rapat, "Bau, Dek." Jangan gitulah kan. "Dek, bau, Dek." Kalau kata, "Iya, Bang, bau, Bang." Tukar baju atau mandi. Demikian ikhwah. Tapi kalau jomblo gimana? Tanyalah emaknya, "Bau, Mak?" gitu. Karena ikhwah, enggak semua orang bau badan kan? Enggak semua orang bau badan. Ada orang yang memang Masya Allah, keringat dikit, Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Ada yang begitu, baunya luar biasa. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ada yang lagi bau mulut. Nah ini agak sulit karena itu penyakit. Itu biasanya ada masalah di lambung. Kan enggak mungkin dia enggak enggak ke masjid. Tapi mereka yang bau mulut, ya ini penyakit, pakai masker lah ya. Karena kalau dia bernafas itu sudah kena kiri kanan. Bernafas saja dia udah kiri kanan. Apalagi pakai mulut ya. Nah itu kiri kanan kena. Benar ya? Itu dia bukan sengaja itu, memang dari lambung. Jadi pakai masker lah supaya orang kiri kanan tidak terganggu. Demikian. Kadang-kadang dia datang nyengat, sit, terus hilang, gitu kan? Iya kan? Kadang-kadang bau nih hilang. Bau datang lagi gitu. Karena saya kan antum pengalaman semua seperti itu kan. Iya, kita sama. Karena nggak mungkin pindah kan. Allahu Akbar. Hilang. Itu dia. Jadi antum yang merasa bau mulut, pakailah masker supaya nggak mengganggu jamaah yang lain. Ya. Ada yang nanya langsung silakan. Ya. 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 Begini ikhwah. Permasalahannya adalah siapa yang berwenang. Jangan sampai kita sok berwenang ikhwah. Masyarakat malah nggak suka. Kita bukan siapa-siapa sampai kita ngatur. Tolonglah sampahnya, tolonglah paretnya kalian. Ikhwah, jadi tanggapan orangnya nggak bagus. Kenapa? Ente siapa? Biarkan aja paretku kotor. Emang kenapa rupanya? Cewek gitu orang jadinya kan? Demikian. Kita harus lihat juga kita tuh siapa dulu. Apakah memang kita keplor di situ? Ataukah kita memang utusan keplor? Atau gimana? Atau utusan RW? Atau kita RW di situ? Kalau kita memang punya jabatan itu, maka boleh. Kita bertanya-tanya seperti itu, detail. Boleh. Karena dia punya kuasa di situ. Kalau terjadi apa-apa kan yang ditanya pertama RT. RT atau RW yang paling rendah? Kepling. Kalau RT RW itu kan di bawahnya. Masih ada RT RW? RT ada kan? Jadi itu kan di bawah Kepling kan? Di bawah Kepling itu. Jadi dia bertanggung jawab ikhwah.
Dia bertanggung jawab. Kalau terjadi apa? Ini siapa RT-nya? Siapa caplingnya? Saya bilang ikhwah. Jadi kalau ada kejadian sampailah ke lurah. Lurah di mana nanya? Di mana kejadian? Fulan. Siapa caplingnya? Gitu ikhwah. Tanyakan caplingnya. Capling tanggung jawab. Dia bertanggung jawab terhadap warganya. Nah, ibu-ibu anaknya tolong bu sampai ke depan ributnya. Bawa keluar aja ibu anaknya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, tinggal kita sebagai warga gimana? Gimana? Terganggu apa tidak? Kalau terganggu dengan dia, ya kan kita ikhwah baik sangka. Ya kan baik sangka. Oh ya mungkin mereka suami istri sudah selesai. Demikian. Kalau ada hal-hal yang kita terganggu, ini orang kenapa seminggu istrinya ini, nanti seminggu lagi lain lagi, seminggu lain lagi, ini ada sesuatu ini. Maka kita boleh melapor ke Kepling. Gitu ikhwah, gitu. Garis koordinasinya itu begitu. Jadi jangan kita yang sana. Karena kita bukan siapa-siapa. Demikian. Paling kita misalnya kalau ada orang yang bakar sampah depan rumah kita misalnya. Bang, bakarnya tanah abang aja lah misalnya. Boleh, ya, boleh. Tapi kita menginstruksikan sesuatu, kita bukan siapa-siapa. Ya, jangan pula kita perasaan punya sebuah kuasa. Jadi kita harus tahu diri lah sebagai warga. Demikian ikhwah rahimanallah. Ya. Bilang ke Kepler. Enggak, nanti itu jadi faudoh. Faudoh itu apa ya? Kacau. Kalau sudah masyarakat yang berhukum, enggak tahu apa yang mereka hukum. Jadi serahkan ke Kepling. Biar Kepling itu, karena Kepling yang bertanggung jawab, bukan kita yang tanggung jawab. Enggak bisa kita rame-rame usir. Enggak bisa seperti itu. Macam demo jadinya. Jadi serahkan ke Kepler, biar Kepler yang ngurusinnya. Ya. Boleh, karena kita berdampak langsung kan. Tadi kan saya tanya, ada nggak masa terganggu gitu kan? Terganggu dengan itu. Kalau ini kan memang nggak boleh langsung. Kalau itu kan langsung memang. Nggak kau tengok di samping rumah gitu. Boleh kalau itu. Ya tentu kan kita nggak kok dibuang kan nggak begitu, bang. Jangan buang sungai lah kan gitu. Dan kemudian ikhwah mengenai kalau tadi kan nggak jelas apa iya istri apa enggak. Kalau ini kan jelas, dimanapun yang namanya aturan nggak ada. Silahkan buang sampah di sini ke sungai, kan nggak ada peraturan yang begitu. Artinya sesuatu yang memang sudah sama-sama kita ketahui, nggak boleh. Kalau ini kan nggak jelas, entah iya atau enggak. Kan nggak bisa tiba-tiba kita memvonis. Perlu ditanyakan, perlu diinterogasi. Demikian. Kalau yang buang sampah ke sungai, nggak kita tangkap. Kenapa buang sampah di sungai? Itu nggak perlu lagi karena tindakan dia sudah tindakan yang jelas salahnya. Demikian. Boleh antum larang boleh, tapi nggak usah pakai dilarang buang sampah di sini kecuali anjing, itu nggak usah. Yang gitu-gitu nggak usah. Nggak ada gunanya juga semakin buang orang sampah di situ. Demikian. Boleh karena itu nampak sudah jelas kesalahannya. Ada lagi? Yang langsung? Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sholat, khususnya pada saat sujud dan sebelum salam. Pertanyaan, apakah kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia dalam sholat? Ikhwah, ini masalah kan sering ditanyakan. Artinya Rasulullah kan pernah katakan bahwasanya sesungguhnya posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya itu ketika sujud. Jadi silakan dia berdoa apa saja yang dia inginkan. Fadu'allah masya'a. Faqaminun ayustajabulah. Doalah kepada Allah apa saja yang dia inginkan karena kemungkinan besar akan diijabah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hadis inilah yang akhirnya menginspirasi adanya doa apa saja yang di dalam ketika sujud. Tapi ada masalah baru. Terus gimana cara doanya? Apakah boleh
Apakah boleh pakai bahasa selain bahasa Arab? Nah gitu. Apakah boleh selain bahasa Arab? Bahasa Indonesia boleh enggak? Sementara kan masa sih bahasa Indonesia masuk dalam sholat? Nah demikian ikhwah. Itu dia. Kalau kita ambil secara umum ya seharusnya tidak masalah mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab. Karena buktinya ketika seorang sahabat Muawiyah bin Hakam ketika ada teman yang bersin, kemudian dia jawab yarhamukallah gitu kan. Yarhamukallah. Dia menjawab orang yang sedang bersin. Dia menjawab orang yang sedang bersin. Tapi ketika sholat berjamaah. Jadi teman di sebelahnya bersin, alhamdulillah kata teman sebelahnya, dia kata yarhamukallah. Kemudian para sahabat pun melihat ke arah dia. Dia melihat ini kok pada nengok semua. Kemudian apa katanya? Wa thukla umayyah masya'nukum tanduruna ilayya. Kalian kenapa kok nengok-nengok aku terus? Sahabat kan nggak mungkin ngomong, diam kan nggak mungkin kan. Lagi sholat ini masalahnya. Nanti kemana ikhwah? Sahabat kasih kode, pukul-pukul paha. Barulah faham Muawiyah bin Hakam bahwasanya dia disuruh diam. Dia pakai bahasa apa tadi? Bahasa Arab kan? Ya, pakai bahasa Arab. Kemudian setelah sholat, Rasulullah tegurkan dia. Inna hadhis salat. Ini sholat. La taslu syai' min kalamin nas. Enggak boleh dicampur dengan ucapan manusia. Innama hiya takbir wa tahmi wa tasbih wa qiraatul Quran. Salat itu tasbih dan takbir dan bacaan Al-Quran. Padahal dia tadi pakai bahasa Arab. Tapi Rasul katakan la taslu syai' min kalamin nas, tidak boleh dicampur dengan ucapan manusia. Padahal dia bahasa Arab. Terus gimana kalau sujud pakai bahasa Arab? Kalau kita sinkronkan dengan yang tadi itu, seharusnya boleh enggak? Harusnya enggak boleh kan? Demikian ikhwah. Jadi kalau seandainya boleh berdoa apa saja, berarti yang mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia terserah. Seharusnya begitu. Makanya saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan tidak semua doa setelah kita, tapi doa apa saja, maksudnya doa apa saja, doa yang pernah diucapkan Rasulullah ketika sujud. Saya lebih cenderung ini lebih aman dia masalahnya. Karena sudah ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Apalagi kan Rasulullah katakan, uti itu jawami al-kalim. Aku diberi jawami al-kalim itu kalimat yang singkat dan padat makna. Jadi kita tinggal berdoa sebagaimana apa yang diucapkan Rasulullah ketika sujud. Silahkan antum bervariasi. Yang penting doakan apa yang pernah Rasulullah doakan. Itu akan lebih aman dan tidak ada khilafiyah di situ. Ketika kita mengucapkan doa yang pernah diucapkan Rasul ketika doa, tidak ada khilafiyah di situ. Yang ada yaitu ketika kita pakai bahasa sendiri. Karena munculnya nanti gini ikhwah. Hanya pakai bahasa Arab, oke. Hanya boleh bahasa Arab. Terus diucapkan apa di dalam hati? Nah gitu-gitu sekarang. Diucapkan apa di dalam hati? Kalau diucapkan, demikian ikhwah. Oh pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya diucapkan apa dalam hati? Apa dikomat-kamitkan juga? Jadi banyak cabangnya jadinya. Demikian ikhwah. Yang seharusnya kalau kita lihat zohirnya ya boleh semua seharusnya. Seharusnya begitu. Demikian ikhwah. Jadi saya cenderungnya pada pendapat yang kedua itu lebih aman dia. Yaitu dengan apa yang pernah dibaca Rasulullah. Adapun kalau kita mau doa mutlak, banyak tempatnya ikhwah. Banyak tempatnya. Antara adzan dan qomat, ya kan? Setelah sholat kalau antum mau doa silahkan doa, banyak tempatnya. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Tapi ikhwah itu saja. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.